Hey guys, what's going on? Welcome back to Kriptal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Kamis. Kamis ya kalau nggak salah ya, tanggal 4 Mei 2023. Gua make sure dulu bener Kamis nggak? Oh iya bener Kamis. Jam 12.09. Dan ya, hari ini kita akan mereview kembali Bitcoin, cuman nggak fokus pada technical analysis karena pergerakan harga pun ya begitu-begitu aja. Dan teman-teman pun ya udah melihat analisa potensinya Bitcoin dan juga beberapa token atau koin altcoin lainnya, potensi ke harga berapa. Jadi nanti kita akan make sure kembali atau review kembali si altcoin-nya setelah ada pergerakan pasti di pasar ya guys. Nah, sekarang kita akan fokus ke economical calendar yang potensinya atau kemungkinan besarnya itu kan akan membuat volatile pasar, seperti contohnya kayak semalam, semalam kan sudah terjadi, announcement bahwa The Fed itu kan menaikkan suku bunga sebanyak 0,25% atau 25 basis point, yang menyebabkan harga Bitcoin pun yang nggak terlalu kekocok kayak gimana, cuman remain bullish atau, harganya naik. Nah, itu bisa menjadi pertanda positif bahwa memang saat ini market itu masih melihat resiko terhadap ekonomi Amerika dan juga, kalau gua lihat-lihat sih sebenarnya masih banyak investor yang menunggu dan juga sudah bersiap-siap untuk exit dari pasar ekonomi Amerika dan melihat alternatif lainnya kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara pasar global, si Amerika sendiri ini pun lagi berada di kondisi yang memang nggak baik-baik aja secara ekonomi. Jadi banyak investor atau ya banyak traders itu yang masih melihat potensi, atau sisi negatif dari si Amerika sendiri untuk sementara ini. Nah, imbas dari negatifnya pasar ekonomi di Amerika itu akan membawa hal yang baik atau akan membawa cryptocurrency ini ke sisi yang lebih positif menurut gua. Cuma ya kembali lagi kalaupun ternyata investor tidak melirik, cryptocurrency sebagai safe haven atau tidak melirik cryptocurrency ini bisa menjadi investasi alternatif dibandingkan sektor real lainnya, ya market kripto ya pasti akan kayak gini-gini aja. Jadi memang butuh dukungan dari para investor juga ya, market kripto ini nggak semena-mena langsung tiba-tiba karena apa namanya, algoritma atau mungkin kayak gitu ternyata harga bisa naik, ya nggak mungkin juga kalau nggak ada investor ya. Tetap harga kripto ya pasti akan kayak gitu-gitu aja. Ya kembali lagi, namanya investor kan pasti akan melihat dari skala resikonya seperti pun ya gua, melihat dari skala resikonya nggak cuma altcoin dan juga cryptocurrency, maksud gua nggak cuma Bitcoin doang yang perlu divestasikan karena banyak juga, instrumen investasi lainnya yang kita perlu perhatiin kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk hari ini kita akan merujuk kepada jam jam-jam malam sih sebenarnya ya. Itu jam 19.30-an deh kalau nggak salah. Ya 19.30-an itu ada unemployment rate 19.30 yang proyeksinya secara prediksi berarti naik sekitar 10K atau 10.000. Matriksnya kalau ternyata memang betul valid dia naik dibandingkan angka sebelumnya, berarti ini akan berimbas positif terhadap market kripto. Karena apa? Berarti pengangguran di Amerika itu cenderung banyak. Kalau kita ngelihat dari sisi positifnya berarti itu ya, market kripto pasti akan bullish pada jam-jam 19.30, 20.00 kayak gitu. Nah, dari kalender yang ada kita juga harus menyandingkan disandingkan dengan data on-chain. Karena kita terakhir ngebahas data on-chain itu kapan? 2 hari lalu kalau nggak salah ya, kemarin tuh enggak. Berhubung market kripto saat ini, Bitcoin especially sudah mendekati halving sekitar 15 bulan lagi ya? 10 bulan ya? Ya gitulah pokoknya. Itu
Kita mau melihat reaksi market untuk saat ini, apakah memang pasar pada harga-harga saat ini tuh menyambut positif atau menyambut baik si bullish trend sampai dengan harga sekarang. Nah, sekarang sih kalau kita ngelihat pada 7 hari belakangan, sebenarnya kenaikan exchange reserve pun untuk saat ini belum bisa, keluar atau belum lebih dari 2,2 juta, apa namanya, Bitcoin ya yang tersimpan di dalam, apa tuh, di dalam exchanger. Kalau sekarang kan per tanggal 24, 2,192 juta, Bitcoin yang berada di exchanger secara keseluruhan. Nah, kalau sementara waktu sih, gua melihat Bitcoin itu untuk saat ini masih bisa sih sebenarnya ya lebih dari 2,2 juta. Karena apa? Karena potensi si Bitcoin-nya itu masih bisa bergerak naik. Sebenarnya hal yang positif juga sih, enggak menjadi tolak ukur bahwa kenaikan matriks itu akan membawa imbas negatif terhadap market crypto atau Bitcoin especially. Nah, dengan kenaikan matriks yang juga, lumayan atau signifikan, berarti kan pasar atau investor itu menyambut baik positif market kripto gitu, dengan mereka untuk bersiap-siap menjual atau justru siap-siap nge-swap atau mengganti lah dari Bitcoin ke pair altcoin untuk diperdagangkan. Nah, jadi ntar tinggal kita lihat aja bila mana entar ternyata pada harga saat ini ternyata naik lebih dari harga 30 disambut dengan matriks yang pun juga naik, tinggal kita sesuaikan berdasarkan level resistance yang ada. Jadi kita bisa antisipasi nih, adanya kenaikan matriks berarti market menyambut positif dengan mempersiapkan, supply-nya atau pasokan mereka untuk dijual kayak gitu. Tinggal kitanya antisipasi pada harga-harga berapa nih sebenarnya likuiditas atau tembok jual itu banyak kayak gitu, tinggal entar lihatnya di Bookmap atau di order book aja gitu ya. Nah, ini untuk si exchange reserve. Oke, kalau untuk inflow-nya, inflow sendiri sebenarnya masih sama sih ya. Inflow kalau sekarang itu kan, kalau kita lihat dari last value, inflow dan outflow, kalau kemarin itu outflow lebih besar, kalau inflow sekarang selisihnya cuma 1.000 doang. Cuma ini kita bisa antisipasi lah pada dasarnya, bahwa memang dalam sehari belakangan, berarti pada harga-harga sekian ada sekitar 1.000, ya sekitar 1.000 berarti 1.000 BTC yang udah ditransferkan ke dalam exchanger gitu, ya untuk diperdagangkan sih. Nah jadi ya teman-teman harus tetap waspada pada harga-harga sekian ya. Kalau outflow itu berarti Bitcoin yang ditransferkan keluar ke, ini ya, ke wallet dari exchanger. Selisihnya pun ya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Outflow itu kalau sekarang 4.950, berarti yang sudah ditransfer, segitu, nominal Bitcoin-nya. Sementara tadi inflow itu 4.000-an juga, cuman gue lupa deh apa lebih besar atau lebih kecil. Oh lebih, selisihnya cuma, berapa berapa Bitcoin tuh. Oh ya selisihnya berapa belas Bitcoin lah gitu ya. Masih lebih banyak akumulasinya sih sebenarnya kalau sekarang yang ditransfer keluar dari exchanger. Cuma tetap ya teman-teman harus antisipasi ya guys. Gua sih sekarang masih nge-hold Bitcoin sama BNB. Kemarin gua baru beli BNB juga di 320 kalau nggak salah. Gua ngeliat di harga support, langsung gua buy aja dulu cuek gitu. Walaupun gua belum pasti sih dia naik ke harga berapa atau turun ke harga berapa. Cuma kalau dihitung-hitung sih, apa, kenaikannya sampai 400 kalau harga USDT-nya. Kalau turun nih yang belum gua make sure sampai ke harga berapa, palingan sampai ke harga 300-an lah. Jadi ya nggak jauh-jauh banget, cuma minus $20 kan pun ya nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, itu yang kita bisa lihat dari ini ya, transaksi transfer keluar masuk, exchanger. Lalu kalau untuk derivatif sih sebenarnya fokus kepada open interest aja, kalau funding rate itu kan ya asuransi sih sebenarnya, jadinya nggak perlu, terlalu fokus kepada funding rate. Teman-teman bisa lihat funding rate yang ada di ini aja, yang ada di Binance atau di market
broker teman-teman masing-masing. Nah, kalau untuk open interest pada dasarnya masih sama sih ya, walaupun ada kenaikan, cuman selisihnya juga ya kecil, nggak terlalu gimana-gimana sih, ini cuma kenaikan sekitar berapa juta US dollar nih berarti ya. Ada kali ya 1 juta US dollar nih, kemarin kan 7.400, 7.400, 7.400.000, sekarang 8.200. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nih bahwa memang ada traders atau investor yang, berdagang spekulasi atau trading spekulasi di future option market gitu, atau di margin. Berhubung gua melihat, secara garis besar dari tanggal berapa berarti ini ya, dari November bulan, dari 15 Novemberan 2022 sampai sekarang naiknya pun ya nggak terlalu signifikan, ya kita ini aja, kita masih bisa, bernafas lega lah, bahwa market kripto tuh masih positif, investornya membeli di spot market gitu. Melihat juga kan dari harga Bitcoin sekarang, spot dan perpetual masih lebih mahal yang spot dibandingkan perpetual. Itu bisa jadi tolak ukur kita yang paling mudah sih untuk melihat bahwa mayoritas investor itu masih tradingnya di spot market, kayak gitu. Kalau ngelihat-ngelihat dari open interest pun sebenarnya kita bisa analisa dengan mudah atau dengan pasti sih. Apa, open interest yang naik pun sebenarnya akan memberikan nilai positif juga untuk, Bitcoin. Karena, banyak yang buka kontrak berjangka, cuma yang kita perlu khawatirkan adalah di mana di saat harga itu menurun, ternyata justru open interest-nya itu naik. Nah, hati-hati itu, kalau kayak gitu berarti banyak spekulan banget yang mengambil, apa istilahnya ya, mengambil peruntungan lah, kayak gitu istilahnya ya, ngambil long buy position atau memprediksikan untuk harga potensinya bergerak naik. Ternyata kecelek, terus kena liquid atau kena stop loss. Gua rasa pun ada beberapa, masa atau beberapa momen kayak misalkan contoh yang ada di sini, ada open terus naiknya cukup signifikan, harga naik 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 naik, ternyata naiknya pun ya nggak seberapa, kecelek, di sini pasti di sini nih banyak yang kena stop loss, banyak yang liquid, kayak di sini juga disangka ini udah support karena melihat di sini kan ada area support juga pada bulan-bulan Juli 2022, terus nyoba peruntungan untuk longing buy position, dengan open interest yang juga naik, kecelek, turun lagi, banyak yang liquid pasti. Nah, jadi ya teman-teman kalau melihat dari sini yang ternyata juga, open interest atau pembukaan kotak berjangkanya ini menurun sementara kenaikan harganya juga ya positif gitu ya, maka di sini gua melihat atau merujuk pada open interest pun investor masih positif harga akan bergerak naik, kayak gitu ya. Nah, kalau kita bicara Bitcoin kan berarti nggak lepas juga dari para penambang atau miner ya guys, kita kan nggak ngomongin tentang trading atau investasi melulu, karena kita juga harus melihat, para penambang ini reaksinya gimana dengan pasar kayak gitu ya. Karena mereka juga memiliki supply yang cukup banyak untuk dibagi-bagi ke market sebenarnya. Nah, teman-teman bisa fokus ke ini ya, miner reserve, karena miner reserve itu, akan memberikan kita dugaan atau informasi bahwa, bagaimana sih reaksi para miner untuk saat ini, apakah memang mereka, banyak mengirimkan pasokan Bitcoin-nya dari wallet mereka masuk ke exchanger untuk diperdagangkan atau sebaliknya. Nah, kalau dilihat dari reserve sih sebenarnya dari bulan berapa nih ya, dari tahun 2017 sampai dengan saat ini kan ada penurunan yang juga signifikan, berarti kan Bitcoin dalam pasokannya mereka para penambang itu tidak diperdagangkan dalam jumlah yang besar, kecuali kalau ternyata, mungkin 2023 atau 2024, 2025 gitu ya, tiba-tiba ada spiking yang lumayan juga tinggi gitu ya, sampai dengan misalkan 2.000.000, apa namanya ini, 2 juta Bitcoin, ini 2.000.000 ya kalau nggak salah ya. Oh ya, 2 juta Bitcoin dari dompet para penambang itu transferkan ke exchanger, jadi gitu kita bisa, apa namanya, antisipasi tuh, wah ternyata reaksinya gokil juga nih para miner.
mau siap-siap untuk ngejual. Kayak misalkan contohnya di sini nih, ini bulan berapa nih, Juni 2016 itu ada kenaikan yang juga cukup signifikan. Nah, terus setelah itunya ada, penurunan yang juga cukup signifikan dari harga gitu ya. Nah, terus setelah itu baru ada penurunan juga cukup signifikan, dari si para penambang. Nah, ini penurunan cukup signifikan pun nggak bisa kita patok bahwa si penambang masih hold Bitcoin ya, tapi juga bisa kita lihat tolak ukurnya dari hash rate-nya. Apakah sekarang para penambang itu lebih banyak dibandingkan, sebelum-sebelumnya atau 2016. Nah, teman-teman pun bisa, ngecek itu di hash rate tuh gue lupa di mana ya, Network State kalau nggak salah. Nah, kalau hash rate sih teman-teman bisa ini, bisa menjadikan ini sebuah tolak ukur bahwa ternyata dengan kenaikan hash, rate yang cukup signifikan juga, berarti menandakan bahwa banyak, device sekarang yang aktif untuk menambangkan Bitcoin atau memvalidasi blok transaksi di blockchain kayak gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya hash rate yang terus-terusan naik itu bisa membawa nilai positif terhadap Bitcoin juga. Nah, berarti banyak, apa namanya ya, banyak institusi lah anggapannya ya, banyak institusi atau perorangan yang melihat prospek, Bitcoin itu bisa menjadi, jalan keluar atau solusi perbankan, especially si blockchain-nya sendiri kayak gitu. Nah, untuk sementara sih sebenarnya itu ya kalau untuk si, on-chain data, kita tinggal nungguin aja sih, jam-jam berapa tadi 19.30-an reaksi market itu seperti apa. Karena dari tadi gua ngelihat harga itu nggak bisa tembus, 29.100 di situ-situ aja. Jadi ya teman-teman harus tetap waspada walaupun ada kenaikan unemployment rate ya, itu unemployment rate naik, itu akan membawa nilai positif terhadap Bitcoin. Tinggal kita ngelihat aja reaksi pasar sekarang itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang mau melihat analisanya teman-teman bisa, cek yang kemarin ya, video kemarin, analisanya seperti apa, gua breakdown menjadi 2 yang, short terms-nya iya atau time frame kecilnya, dan juga long terms-nya seperti apa dengan time frame yang besar. Kayak gitu ya guys. Sip, nanti gua akan kembali lagi memberikan analisa teknikal dan juga on-chain data kepada teman-teman di YouTube dan juga di Telegram. Terima kasih yang banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit saat terus karena saya tahu mahal. See you guys on the next video. Jangan lupa subscribe.